Oke, ketemu lagi kita lewat podcast saya Pinter Bersama Teknologi AI. Kali ini saya akan membahas salah satu hasil pertemuan nasional yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara terkait obligasi daerah, ya, terkait obligasi daerah. Jadi ada upaya yang dihadiri oleh pemerintah pusat yang datang ke Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan gubernur eh, ingin melaksanakan atau menerapkan satu instrumen ekonomi yaitu yang disebut dengan obligasi daerah. Nah, apa untung rugi obligasi daerah dan bentuk yang bagaimana yang cocok bisa diterapkan di Indonesia? Tentu ini jika bisa dilaksanakan sangat baik untuk pertumbuhan atau instrumen ekonomi atau menjalankan roda ekonomi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan juga demikian untuk daerah-daerah lain. Apakah Provinsi Sulawesi Utara yang akan menerapkan pertama kali atau mungkin sudah ada daerah yang melaksanakan itu? Tapi ini satu upaya yang baik dari pemerintah pusat, presiden yang baru, ya untuk mulai menerapkan satu instrumen untuk instrumen ekonomi seperti obligasi daerah agar supaya roda ekonomi di daerah tersebut itu boleh bertumbuh atau berkembang, ya itu untuk semuanya tujuan untuk adanya stimulus untuk perbaikan eh, dampak pengaruh daripada pertumbuhan atau diterapkannya beberapa instrumen ekonomi agar supaya roda ekonomi di daerah itu boleh berputar dan tentunya ya ujung-ujungnya ada terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, paling tidak ada uh, bisa membuka lapangan kerja ya dan memanfaatkan aset-aset di daerah. Nah, bagaimana untung rugi obligasi daerah dan juga tentunya ini juga saya langsung melihat potensi sukuk ya. Apakah yang mana yang obligasi daerah atau sukuk atau yang bentuk yang lain sebagai satu rekomendasi untuk Provinsi Sulawesi Utara pada saat menerapkan. Juga saya akan menerapkan step-step selain untung rugi, step-step yang bisa dilakukan itu kapan sudah bisa dilakukan ya. Kemudian bagaimana apa itu sukuk ya, apa itu obligasi daerah. Selanjutnya bagaimana untung dan rugi. Selanjutnya bagaimana menerapkannya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada podcast saya ini dan saya langsung saja ya masuk di sini ya. Oke, ini dia eh, materi yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian ya. Oke, kita lihat saja ya. Mulai dari sesuai judul itu obligasi daerah dan sukuk rekomendasi untuk Sulawesi Utara. Mana yang lebih baik ya? Karena ya ini kelihatannya pemerintah daerah akan melaksanakan. Apakah sudah bisa laksanakan sekarang ini harus atau harus menunggu berapa lama? Karena uh, ini perlu ada satu persiapan yang baik agar supaya implementasinya ya tentu tidak menghasilkan hal yang positif itu yang diharapkan ya. Nah, pertama kita lihat pengertian obligasi daerah ya. Pengertian obligasi daerah. Obligasi daerah itu instrumen utang jangka menengah panjang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua digunakan untuk membiayai belanja modal dan proyek infrastruktur ya. Ketiga berbasis bunga konvensional atau syariah melalui sukuk. Jadi ini ya, kita lihat obligasi daerah bisa berbasis bunga konvensional atau bentuk syariah seperti yang model sukuk ya. Kemudian ditawarkan ke investor, institusi, bank, dan publik. Ya, silakan, itu terbuka apakah dia bentuk obligasi daerah konvensional yang menggunakan bunga atau bentuk syariah yang bagi hasil ya. Ini yang akan kita lihat mana yang lebih bagus untuk Provinsi Sulawesi Utara. Di mana ini akan ditawarkan kepada para investor institusi, bank, dan publik. Oke, pengertian sukuk itu obligasi daerah dan sukuk ya.
Kalau sukuk sendiri itu instrumen pembiayaan syariah berbasis aset, asset based ya. Imbal hasil berasal dari manfaat ujra atas aset bunga, bukan bunga ya. Kalau obligasi daerah yang konvensional itu bunga ya. Nah, kalau sukuk dia imbal hasil ya. Ya, kita tahu bagaimana itu uh, ujra atas aset, bukan bunga ya. Kemudian ketiga menggunakan akad, yaitu ijarah, mudarabah atau musyarakah istisnah ya, itu dia. Kemudian wajib persetujuan DSN, MUI, dan OJK ya. Mungkin kalau yang ini, kalau yang metode obligasi daerah, metode konvensional berbasis bunga, ya tidak perlu persetujuan DSN, MUI. Saya kurang tahu regulasi yang terakhir sekarang ini bagaimana ya. Tapi paling tidak ini informasi yang saya coba buat dengan menggunakan teknologi AI. Nah, apakah sukuk harus syariah? Ya, sukuk itu sama dengan instrumen syariah atau wajib mengikuti prinsip syariah. Tidak ada sukuk non syariah ya. Jadi kalau yang bukan obligasi yang apa sukuk itu selalu berbentuk syariah ya, instrumen syariah. Artinya bagi hasil bukan bunga seperti obligasi konvensional lainnya. Ya, jika non syariah disebut obligasi daerah konvensional, itu yang biasa ya. Jadi ada dua yang kita bisa lihat. Mana ini yang yang baik ya, ada kita lihat saja untung dan rugi ya. Keuntungan obligasi daerah memperluas akses pembiayaan pembangunan itu satu ya. Obligasi daerah memperluas akses pembiayaan pembangunan, kemudian meningkatkan ruang fiskal tanpa menunggu transfer pusat. Ya, ini salah satu stimulus. Jadi jangan hanya menunggu TKD ya, tapi daerah sudah harus melakukan usaha sendiri, yaitu dengan meningkatkan ruang fiskal ya. Salah satu dengan obligasi daerah ini, apakah dia obligasi daerah konvensional atau sukuk yang berbasis syariah. Nah ini ya, jadi jangan seperti sekarang ini malah uang disimpan, bukan diputar atau bukan langsung digunakan agar supaya terjadi roda ekonomi, terjadi pertumbuhan terjadi apa uh, ruang fiskal yang bagus sehingga masyarakat boleh melakukan aktivitas ekonomi dan ujung-ujungnya tentu itu bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kalau disimpan di bank tentu kan ini tidak bagus ya, artinya tidak ruang fiskalnya sempit, maka masyarakat itu tidak boleh melakukan usaha-usaha yang bisa berputar roda ekonomi ya, baik roda ekonomi usaha perusahaan atau pribadi ya. Ini yang menjadi mendorong pertumbuhan, menarik investor institusional. Jadi itu ya, keuntungan obligasi daerah selain memperluas akses pembiayaan pembangunan, meningkatkan ruang fiskal tanpa menunggu transfer pusat, menarik investor institusional. Kita bisa menarik investor institusional untuk melakukan usaha. Mendorong pertumbuhan ekonomi PDRB lewat proyek publik ya. Jadi ya itu otomatis akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, memang ini harus dilakukan karena apa? Kita lihat kan di Provinsi Sulawesi Utara itu kebutuhan tenaga kerja per tahun itu selalu bertambah, meningkat, kurang lebih 20-an ribu ya. Begitu ya kalau saya tidak salah menggunakan informasi dari AI ya. Nah, ini bertambah terus. Nah, untuk menurunkan ini itu sedang dari analisa saya sebelum podcast saya sebelumnya untuk menaikkan atau bertahan saja untuk supaya tidak naik angka pengangguran ya dari 9% yang ada di Provinsi Sulawesi Utara plus tiap tahun itu bertambah kurang lebih 20.000. Nah, ini dia harus ada pertumbuhan ekonomi. Nah, dari pengamatan saya 3 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia kan hanya berada di sekitar 5,2-an, hampir tidak naik. Pusat kan sekarang ini informasi kuartal ketiga itu hanya 5,04. Nah, untuk untuk menahan aja kita harus naik 1 poin, artinya harus 6,2. Ini kan susah itu kita mau dapat sampai situ kan. Untuk menahan, apalagi kalau kita mau menurunkan ya harus naik sampai 1 poin lebih. Itu pun terjadi pertumbuhan yang pengurangan yang tidak signifikan. Nah, ini hal yang susah kalau pemerintah daerah hanya berharap pada TKD, dia tidak mampu berinovasi seperti salah satu ini menggunakan
obligasi daerah, apakah dia obligasi daerah konvensional atau sukuk. Jadi ini manfaat daripada keuntungan daripada adanya obligasi daerah, dan saya kira Sulawesi Utara mungkin bisa menjadi contoh pertama untuk pelaksanaan ini. Ya, mudah-mudahan ada, dan kapan itu. Tapi kita lihat juga kelemahan obligasi daerah, ya. Jadi bukan berarti kita langsung serta-merta bisa melakukan. Nah, ini ada poin-poin yang harus dipikirkan, seperti kelemahan obligasi daerah. Cost of fund lebih tinggi dibanding sukuk, ya. Obligasi daerah, kalau nanti sebentar sukuk saya jelaskan apa itu, ya. Jadi obligasi daerah lebih besar, lebih tinggi, ya, cost of fund, ya. Bergantung pada kondisi pasar dan suku bunga. Jadi ya ini sangat fluktuatif sekali, tergantung kebijakan-kebijakan moneter, uh, seperti penurunan suku bunga, menaikkan suku bunga, itu sangat bergantung di posisi itu, ya. Risiko fiskal juga, risiko fiskal jika penerimaan PAD tidak stabil. Nah, ini problem jika PAD itu tidak stabil. Nah, kita kan di Provinsi Sulawesi Utara kurang lebih berapa triliun, ya, PAD kita, ya. Nah, itu dia harus stabil, ya, jangan kurang, ya. Nah, sekarang kita lihat keuntungan sukuk daerah. Ya, cost of fund masih lebih kompetitif daripada daripada obligasi daerah konvensional. Nah, kemudian kedua, menarik investor syariah atau bank, dana haji, reksadana syariah. Ini bisa menjadi daya tarik untuk masuk di sini, ya. Kemudian lebih aman karena berbasis aset back, ya, aset back. Kita lihat berbeda dengan obligasi daerah yang konvensional. Kemudian mendorong transparansi dan tata kelola. Nah, kelemahan atau tantangan sukuk daerah itu aset dasar harus clean dan clear. Ini problem utama, ya. Kita lihat. Jadi kalau kita mau ambil obligasi daerah konvensional, ada kelemahannya. Kita mau ambil sukuk, ada kelebihan, ada kekurangannya. Salah satu di sukuk ini adalah aset dasar harus clean. Ini karena aset ini merupakan underlying, ya, dalam menerbitkan obligasi, ya, obligasi daerah ini, ya. Apakah dia konvensional atau sukuk. Jadi aset-aset pemerintah daerah itu harus clean dan clear. Kemudian perlu kesiapan laporan keuangan dan governance. Jadi perlu kesiapan laporan keuangan dan governance, ya. Kemudian proses regulasi lebih ketat, ya. Proses regulasi lebih ketat. Ada OJK, DSN, dan MUY. Jadi ini kelemahan dan tantangan sukuk daerah berbentuk obligasi daerah berbentuk sukuk. Nah, ini kita lihat mana yang paling cocok untuk oke, tunggu sebentar, ya. Oke, kemudian kita lihat instrumen yang dimaksud gubernur itu yang seperti yang di pertemuan yang lalu itu, di mana pernyataan gubernur merujuk pada obligasi daerah sebagai solusi pembiayaan. Konteks dapat mencakup obligasi konvensional, sukuk, atau green atau blue bond. Untuk suluk diperlukan analisis kecocokan instrumen. Jadi kita lihat bisa ini dari statement atau dari apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Jadi saya mengambil dari surat kabar, ya, Pak. Mungkin benar atau bisa saja keliru, tapi saya hanya mendapat informasi dari surat kabar. Untuk sulut diperlukan analisa kecocokan instrumen, ya. Apakah obligasi konvensional, sukuk, atau green atau blue bond, ya. Mana yang cocok untuk diterapkan di Provinsi Sulawesi Utara, ya, dan tentunya provinsi lain, ya, tergantung, ya. Oke. Nah, mana yang paling cocok untuk Sulawesi Utara? Pertama, sukuk ijarah, ya, rekomendasi utama. Ini menurut EAI dia merekomendasikan sukuk ijarah. Rekomendasi utama itu menurut EAI, ya. Ini saya menggunakan teknologi AI kan untuk menganalisa. Cocok untuk proyek fisik dan aset publik, biaya dana lebih rendah dan stabil, mendukung positioning ekonomi biru dan wisata halal, itu, ya. Kemudian baru kedua yaitu obligasi konvensional. Jadi ya menurut AI ya sukuk ijarah yang lebih bagus, ya, untuk Provinsi Sulut. Dengan beberapa alasan ini cocok untuk proyek fisik dan aset publik, biaya dana lebih rendah dan stabil, mendukung positioning ekonomi biru dan wisata halal. Kedua, obligasi konvensional. Itu cocok sebagai langkah awal jika SDM belum siap sukuk. Jadi sebenarnya
obligasi konvensional ini cocok sebagai langkah awal jika SDM-nya belum siap suku, karena untuk menerapkan ini SDM-nya harus siap ya. Dan kemudian tadi sudah dikatakan ya terkait dengan apa dia aset-aset ini harus clear dan jelas ya. Itu dia. Nah, bagaimana kita melihat kesiapan Provinsi Sulawesi Utara? Jadi sudah dari untung rugi melaksanakan obligasi yang tentu obligasi daerah ini tentu itu sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi daerah ya, terutama perputaran ekonomi di mana masyarakat boleh ikut melakukan apa dia proses ekonomi di daerah dengan baik pribadi maupun institusi itu bisa menaikkan income generate untuk pribadi maupun koperasi maupun PDB pendapatan daerah. Nah, bagaimana kita lihat readiness ya, readiness-nya itu sulut itu ada 4 ya. Pertama fiscal space. Ini dari sisi fiskal itu space-nya masih ya boleh dikatakan bolehlah moderately ready ya. Ya, moderately ready artinya sudah ini kondisi yang dibaca oleh AI ya. Dari segi fiscal space, ruang fiskalnya itu ya secara ready ya. Artinya cukup siap tapi ya belum terlalu siap juga, moderate. Kemudian underlying asset. Nah, partially ready. Jadi kalau kita lihat aset-aset di Provinsi Sulawesi Utara itu mesti jelas ya. Nah, ini hanya beberapa masih secara parsial itu siap. Ya, banyak yang belum terdata dengan baik ya, apalagi terkait hak milik dan lain sebagainya. Itu harus karena itu yang akan menjadi underlying ya, yang menjadi underlying. Jadi ya harus kalau menurut AI ya sepertinya belum terlalu siap, masih sebagian-sebagian yang siap. Artinya masih banyak asetnya belum tertata atau terdata dengan bagus ya. Kemudian project readiness ya. Ya kalau project ini kesiapan project itu ya moderat ya, kesiapannya masih dikategorikan moderat. Terkait pemerintah. Nah, low sampai moderat. Nah, itu dari governance sendiri yaitu SDM-nya itu ya mungkin masih belum masih ada yang masih rendah, kemudian masih tingkat moderat ready. Artinya secara keseluruhan dari kesiapan pilar kesiapan Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan dari segi fiscal space itu masih moderat. Dari aset-aset underlying menjadi yang nanti akan menjadi underlyingnya masih parsial. Sebagian asetnya sudah tertata, sudah terdata dengan bagus. Kemudian proyeknya itu ya masih moderat juga. Governance ya masih ada yang low dan yang SDM terkait itu untuk melaksanakan itu masih low dan masih belum bagus. Artinya memang saat ini masih belum siap untuk dilaksanakan kalau mau dilaksanakan. Sehingga perlu berapa lama ini kita lihat ya. Nah, rekomendasi eksekutif itu menjadi rekomendasi AI yaitu gunakan sukuk ijarah sebagai instrumen utama. Kemudian kombinasikan obligasi konvensional jika tahap awal. Tahap awal ya boleh kita obligasi instrumen ekonomi, obligasi obligasi daerah ya, yang konvensional ataupun sukuk. Dan tadi sudah dijelaskan ranking pertama sukuk, kalau baru mau masuk ya obligasi konvensional, daerah konvensional, yaitu bisa masuk langsung, tapi tetap sebaiknya menunggu sampai fase 1 institutional setup, kemudian fase 2 asset preparation, kemudian fase 3 structuring atau sukuk atau obligasi. Itu kita mesti bikin structuring komposisinya bagaimana. Baru fase yang keempat itu issuance and investor engagement. Jadi bagaimana kita dapat menarik investor ya, yaitu mensosialisasikan, menyampaikan, kemudian ada penarikan investor engagement ya. Nah ini kerjasama dengan investor. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai ya rekomendasi AI terkait bagaimana ada kebijakan yang akan diterapkan di Provinsi Sulawesi Utara yaitu menerbitkan obligasi daerah. Nah, dari tadi saya sudah sampaikan, mungkin kalau
kalau mau cepat-cepat ya obligasi daerah metode konvensional, yaitu ya sudah saya jelaskan apa itu. Tapi kalau mau ini lebih baik ya mungkin obligasi daerah berbentuk sukuk ya, yang potensinya tadi sudah dijelaskan apa-apa yang bisa langsung ditarik dalam penerbitan obligasi daerah sukuk ini ya. Oke, ini untung rugi dan kemudian strategi menerapkan, kemudian hal-hal yang harus diperbaiki, disiapkan, paling tidak 1 tahun dibutuhkan untuk supaya ini betul-betul matang dilaksanakan ya, karena tergesa-gesa tentu juga tidak baik. Oke, saya kira ini yang